Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan atas nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tentang memperbanyak amal-amal kebaikan atau amal soleh. Dimana mau tidak mau kita sebagai hamba Allah yang yakin akan adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tahu bahwa semua amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu adalah merupakan keniscayaan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi hari pertemuan itu, dan tentunya dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Ada satu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainu tarjuman." Tidaklah seseorang kecuali nanti pada saatnya dia akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semua nanti akan menghadap kepada Allah dan berbicara langsung kepada Allah, di mana kata Rasulullah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara dia dengan Tuhannya itu seorang penerjemah. Tidak ada ahli bahasa. Jadi kita komunikasi langsung dengan Allah, gitu, ngobrol langsung dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang menerjemahkan bahasa kita. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayangduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yangduru asma'a minhu fala yara illa ma qaddama." Dia melihat ke sebelah kanan, tidak lagi ada yang dilihat kecuali amalan-amalan terdahulu yang pernah dilakukannya, tentu amalan baiknya. Kemudian dia tengok ke sebelah kiri, juga tidak ada dilihatnya kecuali amalan-amalan buruk yang pernah dulu dia lakukan ketika hidup di dunia. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhah. Kalau di kanan dia lihat betapa deretan catatan amal baiknya, di kiri dilihatnya betapa banyak deretan catatan amal buruknya. Nah, sementara ketika dia melihat ke depan,
Tidak lagi ada yang dilihat kecuali kobaran api neraka yang nampak di depan mukanya. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kamu dengan api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan sepotong biji kurma. Artinya apa? Bahwa sekecil apapun amal baik kita, sekecil apapun amal salat kita, maka insya Allah ketika kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan, dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dalam pandangan kita kecil itu akan mampu meredam dahsyatnya kobaran api neraka, insya Allah. Nah, maka oleh sebab itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mampu kita perbuat, perbuatlah. Apa yang bisa kita laksanakan, laksanakanlah. Apa yang bisa kita amalkan, amalkanlah. Mudah-mudahan amalan demi amalan, perbuatan demi perbuatan, ketika kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, maka itu pula lah yang barangkali akan menuntun kita ke jalan kebahagiaan dan dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, kita lanjutkan dulu hadisnya. Kita masuk di hadis yang ke-15, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Tidak perlukah aku, kata Rasulullah, menunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan di samping itu juga akan mengangkat kamu, Allah akan mengangkat kamu, akan mengangkat derajat-derajat kamu. Nah, maka jawaban para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Oh, tentu ya Rasul. Perlu untuk ditunjukkan sesuatu yang sekiranya Allah dapat menghapuskan, meleburkan dosa-dosa dan mengangkat derajat hamba-hambanya. Maka kata Rasulullah, qala isbagul wudu alal makari. Pertama, sempurnakan wudu di saat yang kamu tidak sukai. Di waktu-waktu yang kamu tidak menyukainya, ya disitulah disempurnakan wudu. Kapan? Saat musim dingin. Yang ketika itu misalnya kita untuk sekedar menyentuh air pun rasanya enggan gitu, saking dinginnya. Nah, dalam cuaca seperti itu, maka upayakan sempurnakan wudu. Maka menyempurnakan wudu dalam keadaan demikian, maka itu salah satu di antara yang akan mengangkat derajat kita dan sekaligus menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kedua, wa qasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Apa memperbanyak langkah ke masjid? Datang waktu sholat duhur berangkat ke masjid, asar berangkat ke masjid, maghrib, isya, subuh berangkat ke masjid. Ada kajian berangkat ke masjid. Jangan dibiasakan betah nyaman sholat di rumah. Ya, jangan dibiasakan kita merasa nyaman betah untuk melaksanakan sholat di rumah. Paksakan untuk selalu melangkah ke masjid. Dan setiap langkah, ayunan langkah kaki kita, maka setiap terayun langkah kaki kita, maka pada saat itu pula Allah hapuskan dosa-dosa kita dan sekaligus Allah angkat derajat kita. Ada satu cerita, ada satu riwayat di mana dulu
Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok sahabat, itu namanya adalah Banu Salimah. Mereka itu memang lumayan, jarak rumah ke masjid itu jauh. Jarak rumahnya ke masjid itu cukup jauh, kemudian mereka berencana untuk pindah rumah mendekati masjid. Jadi saking ingin setiap sholat ikut berjamaah di masjid, takut ketinggalan, maka mereka berencana untuk pindah rumahnya itu mendekati masjid. Arada Banu Salimah ayyantakilu qurbal masjid. Mereka berencana untuk memindahkan tempat tinggalnya mendekati masjid. Dan ternyata kabar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar rencana kepindahan Banu Salimah itu sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanggapan Rasul, faqala lahum, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu qad balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, kata Rasulullah, bahwasanya kalian hendak pindah mendekati masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah. Kemudian Bani Salimah menjawab, betul ya Rasul, bahwa kami ini ada rencana pindah rumah, pindah tempat tinggal untuk lebih dekat lagi ke masjid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Bani Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bani Salamah, diyarukum tuktab asarukum, diyarukum tuktab asarukum, kata Rasulullah. Tetaplah kalian di tempat tinggal kalian. Tetaplah kalian di tempat tinggal kalian. Kenapa? Karena setiap langkah kaki kamu itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap jengkal tanah yang kita lewati dari rumah menuju masjid, maka itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di setiap langkah itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, maka oleh sebab itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada Banu Salimah untuk tetap bertahan di tempat tinggalnya, yaitu karena di setiap langkah kaki, di setiap jangkal tanah yang dilewati, di situ ada kebaikan-kebaikan, di situ ada derajat yang kemudian Allah berikan. Ada lagi satu cerita, masih di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini ceritanya itu sebaliknya. Disebutkan di dalam hadis tersebut, ini bersumber dari Abi Mundir, Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang laki-laki yang kaya-kayanya, tidak ada seorang pun yang rumahnya lebih jauh daripada dia. Nah, kemudian saking jauhnya disarankan kepada dia, kepada orang tersebut, apa saran yang disampaikan? Lawis taroita himaron tarkabuhu pidul ma'i wa firomdoi. Andai kata saja kamu beli dah himar tunggangan gitu, supaya kamu bisa menaikinya di saat gelap dan juga di saat panas. Karena jaraknya itu terlalu jauh, maka disarankan orang tersebut untuk beli himar. Agar perjalanan menuju masjid itu ketika gelap, ketika panas bisa terbantu gitu. Jadi tidak terlalu kepayahan. Tapi apa komentar orang tersebut yang dikasih saran tadi? Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli. Justru kata dia orang, saya itu pingin banget Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat setiap perjalanan saya, perjalanan menuju masjid dan juga perjalanan ketika pulang dari masjid.
Ketika disarankan kepada dia untuk dibelikan himar, tunggangan, justru dia nggak mau. Nggak katanya. Justru saya ingin di setiap langkah kaki saya menuju masjid, begitupun pulang dari masjid menuju ke rumah, itu dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengar ini, kita ingat dengan kisah seorang sahabat bernama Sauban, di mana dia itu kalau bilang atau bicara jaraknya itu bukan hanya sekitar 5-10 meter dari masjid, bukan hanya 15-50 meter dari masjid, mungkin kiloan meter jarak rumahnya tuh dari masjid itu. Dan ini pernah saya sampaikan. Dan satu ketika Rasulullah SAW kan sudah terbiasa ketika memulai sholat itu, kemudian Rasulullah menghadap ke jamaah. Ditengok ke pojokan, di mana tempat itu adalah merupakan tempat yang biasa digunakan oleh Sauban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi Sauban ini nggak pernah ketukar tempat gitu. Kalau sholat itu pasti di situ. Nah, pada ketika itu sholat subuh waktu itu, dilihatnya oleh Rasulullah kok Sauban nggak ada, gitu, nggak kelihatan di tempat biasanya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, barangkali ada di antara kalian yang tahu kemana Sauban? Tidak seorang pun menjawab karena tidak ada yang tahu di mana keberadaan Sauban. Maka ditunggu dan tidak kunjung datang. Maka akhirnya sholat dimulailah. Dimulai sholat dengan khusyuk. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, maka kali pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW balik ke belakang lalu melihat kanan kiri ke tempat biasa di mana Sauban di situ tinggal, di situ duduk. Ternyata dilihat dari depan sampai ke belakang tidak ada Sauban ditemukan oleh Rasulullah SAW. Ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang barangkali tahu kabar bagaimana Sauban dan di mana? Tidak ada seorang pun yang kemudian menjawab karena tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun ada seorang sahabat yang kemudian mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya tahu di mana tempat tinggalnya Sauban. Dan saya bersedia untuk mengantar baginda Rasul seandainya berkenan untuk datang ke rumahnya. Maka singkat cerita, pergilah Rasulullah dengan beberapa sahabat menuju ke rumahnya Sauban tadi. Dan ternyata dari usai sholat subuh, kemudian beliau berangkat sampai tiba saatnya sholat duha dilaksanakan, Rasulullah baru nyampe. Ini gambaran betapa jauhnya ternyata rumah Sauban itu dari masjid. Tapi dengan jarak yang begitu jauh, mungkin memakan waktu 1-2 jam perjalanan jalan kaki. Dimana kalau malam ya gelap ya kedinginan, kalau siang pun kepanasan, dan panasnya bukan panas kayak di kita. Dingin bukan dingin kayak di kita. Panas padang pasir, dingin padang pasir. Ketika datang dingin menusuk tulang, panasnya nggak karu-karuan. Dan ternyata kondisi seperti itu tidak menghalangi Sauban untuk setiap waktu datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu tidak ada, sampai Rasulullah di depan pintu rumahnya Sauban, diketuk pintu, assalamualaikum, keluarlah seorang perempuan, dan ternyata itu istrinya dari Sauban tadi. Singkat cerita ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ya ummama balu Sa'ban, Bunda, apa gerangan yang terjadi dengan Sauban? Tidak biasanya dia absen, tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid bersama kami. Sambil menahan nafas istri Sauban, dia menahan perasaan sedikit menunduk, lalu kemudian dia menjawab, ya Rasul, tidak ada sesuatu pun yang menghalang langkah suami saya untuk datang ke masjid.
Panas terik dia datang, gelapnya malam tidak jadi penghalang, dingin panasnya cuaca tidak lagi jadi penghalang untuk dia hadir selalu berjamaah di masjid. Tapi hari ini ya Rasulullah, dia tidak datang ke masjid karena dia sudah meninggal. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi langkah sahabat untuk hadir di masjid sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW kecuali kematian. Orang tinggalnya jauh. Dengan kondisi yang kalau sekarang jalan sudah enak, kendaraan ada, fasilitas di masjid lumayanlah cukup nyaman. Di zaman Rasul, masjid masih beralaskan pasir. Perjalanan pun malam yang berselimut kegelapan, siangnya ya panas. Tapi ternyata itu semua tidak menghalangi langkah sauban untuk hadir di masjid sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dan satu-satunya yang menghalangi langkah sauban untuk hadir berjamaah yaitu kematian. Maka mendengar itu, kata Rasulullah SAW kemudian menenangkan. Namun ada sesuatu yang disampaikan oleh istrinya Sauban kepada Rasulullah. Ada yang aneh katanya, ya Rasul. Di ketika menjelang kematiannya itu ada kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Sauban yang saya sama sekali tidak paham apa itu maksudnya. Apa gerangan ya umat? Emang dia ngucap apa? Pertama ya Rasul, kalimat terakhir yang terucap dari lisannya, kenapa tidak lebih jauh? Satu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang paling baik, yang paling bagus? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Tiga kalimat itu terucap dari lisannya Sauban dan saya sama sekali tidak ngerti apa maksudnya katanya. Terus kemudian Rasulullah kalau itu begini katanya. Kenapa tidak lebih jauh? Karena di saat sakaratul maut itu datang, di saat sakaratul maut itu tiba, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangan jalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, betapa di setiap titik-titik di setiap jengkal tanah yang dia lewati, di situ Allah tampakkan pahala yang begitu besar luar biasa, dan kemudian Allah siapkan tempat kembalinya di surga yang sangat luar biasa indah. Nah, melihat bentangan pahala yang begitu sangat luar biasa, maka terucaplah dari lisan, kenapa tidak lebih jauh? Artinya jarak rumah Sauban dengan masjid yang sudah terhitung begitu jauh, ternyata ketika sudah kelihatan bagaimana dahsyat pahala yang akan diberikan oleh Allah, Sauban masih berharap rumahnya itu lebih jauh lagi dari itu. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang terbaik? Kenapa tidak yang paling bagus? Katanya, kata Rasulullah, di satu ketika perjalanan menuju masjid, karena itu tadi, karena jauhnya, untuk menuju masjid mau sholat subuh itu, maka mungkin berangkatnya itu harus jam 2 dini hari. Jam 2 atau mungkin jam 3 gitu. Berangkat ke masjid. Artinya masih gelap, cuaca dingin. Nah, ketika itu di tengah perjalanan ditemukan ada seseorang yang dia menggigil kedinginan, tidak bisa melanjutkan langkahnya. Ketemu oleh sahabat. Ini ada apa? Saya kedinginan, kata orang tersebut. Maka dibukalah bajunya karena dingin. Sauban itu pakai baju rangkap 2 gitu. Nah, di baju yang lapisan luarnya, baju yang merangkapnya itu diserahkan satu kepada orang yang kedinginan tadi. Kemudian dipapah orang tersebut, dibawa jalan bareng dengan Sauban. Nah, ternyata dengan dia memberikan pertolongan tadi, ketika diberikan baju kepada orang yang sedang membutuhkan, diperlihatkan oleh Allah pahalanya luar biasa besar. Maka kalau tadi Rasulullah SAW mengamanatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jagalah dirimu dari kobaran api neraka walaupun hanya dengan sepotong butir kurma. Nah, ternyata sedekah, membantu orang, menolong orang itu dengan sesuatu yang dalam pandangan kita mungkin sepele,
sekedar ngasih minum, sekedar ngasih sarapan pagi misalnya, atau sekedar yang lainnya. Nah ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa dari amalan kecil itu menghasilkan pahala yang luar biasa besar. Hanya sayangnya pada waktu itu Sauban menyerahkan baju luarnya yang udah agak lusuh gitu. Padahal yang bagus ada yang di dalam. Andai kata Sauban, kenapa pada saat itu tidak saya berikan baju yang bagusnya yang ada di dalamnya itu? Kalau saja tahu bahwa pahalanya itu atau balasannya itu luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian disesali oleh Sauban. Nah yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Ada satu ketika Sauban sedang di rumah, mungkin udah lagi siap-siap gitu. Dia mau melaksanakan sarapan pagi. Ada roti di tangannya dan segelas susu di hadapannya untuk digunakan untuk sarapan. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu, meminta kepada dia untuk dibantu dikasih sarapan. Maka roti yang ada di tangannya dipotong dua, sepotong dikasihkan kepada dia. Kemudian susu yang ada di gelas juga diparuh dua, separuh untuk dia, separuh untuk tamunya tadi. Nah ternyata dari sepotong roti dengan separuh gelas susu yang dikasihkan itu, sama kemudian Allah perlihatkan pahalanya yang luar biasa besar. Allah perlihatkan surga untuk balasan bagi orang yang berbuat baik. Dan di situ ada penyesalan bagi Sauban. Kenapa pada saat itu tidak dikasihkan semuanya? Kalau saja roti yang ada di tangan itu diserahkan semuanya. Kalau saja susu yang ada di gelas itu diserahkan semuanya, mungkin balasannya jauh akan lebih besar daripada yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh Allah pada saat itu. Nah itulah penyesalan-penyesalan yang kemudian terasa oleh Sauban di saat menjelang kematiannya. Maka pantas ketika Al-Quran banyak menceritakan, menggambarkan kepada kita bahwa pada saatnya nanti, ketika semua kita telah kembali menghadap Allah, masuk ke dalam kubur, jangankan orang-orang yang suka durhaka, katakanlah para pemaksiat, orang-orang yang suka durhaka, mungkin lebih jauhnya orang-orang kafir. Mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia dan dia berjanji untuk memperbaiki amalnya. Bahkan kita misalnya, jangan kita deh, orang-orang soleh sekalipun, mereka akan merasa menyesal ketika sudah sampai di alam kubur nanti, sudah sampai di akhirat nanti, dia akan meminta untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan ke dunia. Kenapa? Bagi orang-orang yang durhaka, bagi mereka ternyata buah atau balasan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul pada saat itu. Artinya dia ingin kembali dan ingin memperbaiki amal perbuatannya. Sementara bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang punya banyak catatan kebaikan di dalam hidupnya, dia pun ingin kembali ke dunia sekedar untuk menambah amal kebaikannya tadi. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang hari ini kita lakukan, yang barangkali dalam pandangan kita hal itu adalah merupakan hal kecil, hal yang sepele, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bernilai besar dan insya Allah akan diberikan pahalanya atau balasannya kepada kita sebagai pelakunya. Nah kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW, tadi yang pertama adalah menyempurnakan wudhu di saat-saat atau di waktu-waktu yang tidak kita sukai. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Wantidorus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Nah pengertian menunggu sholat setelah sholat itu bisa jadi usai sholat tidak pulang ke rumah tetapi menunggu sholat berikutnya. Tapi kan gak kebayang ya, kalau misalnya sholatnya sholat isya, kita menunggu sholat subuh di masjid, sementara ada kewajiban kan di rumah. Atau duhur dari sholat subuh nih sekarang duduk nunggu sholat duhur, kan rada-rada gak mungkin. Bukan itu yang dimaksud.
Tetapi menunggu sholat setelah sholat itu, ketika tadi kita melaksanakan sholat subuh, kemudian masuk siang, kita beraktivitas di waktu siang itu, ini hanya sekedar dijadikan kegiatan untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Apa ya istilahnya, kayak selingan lah gitu. Jadi selesai sholat, kita beraktivitas, dan aktivitas yang kita lakukan itu hanya sekedar mengisi waktu menunggu waktu sholat berikutnya gitu. Jadi bukan kita beraktivitas itu bukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama kita adalah sholat lagi di saat waktunya telah tiba gitu. Jadi ada semacam kerinduan untuk melakukan sholat berikutnya. Apatah lagi, ini kebiasaan yang barangkali harus kita pertahankan. Di antara kita kan ada yang kadang-kadang sebelum sholat, sebelum datang waktunya sholat itu sudah hadir di masjid. Jadi hadir di masjid sebelum tiba saatnya waktu sholat. 15 menit, 10 menit sebelum waktu sudah hadir di masjid. Apalagi dilanjutkan dengan adzan itu, mantap banget ya. Tapi sedikit cerita kalau bicara adzan. Bapak pernah dengar yang namanya sahabat Nabi bernama Abu Mahdurah? Abu Mahdurah itu, ini saya sampaikan sekedar ini aja ya. Karena masjid kita katanya panduan fikihnya itu ke madhab Syafi'i, biar nggak terlalu saklek gitu maksud saya. Madhab Syafi'i itu Bapak, adzannya itu mengambil adzan dari Abu Mahdurah. Di mana adzan Abu Mahdurah itu, dalam istilah adzan itu ada tarbi dan tarji ya. Tarbi itu mengulang 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kan. Tarbi. Nah, tarji itu mengulang yang tadi sudah diucapkan. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Abu Mahdurah. Cuman sedikit ceritanya begini. Abu Mahdurah itu adalah seorang sahabat muda yang mungkin umurnya masih sekitar 16-17 tahun. Nah, ketika itu terjadi Futuh Mekah. Nabi dengan para sahabatnya datang ke Mekah. Dan terjadi Futuh Mekah, di mana pada saat itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang penduduk Makkah itu berbondong-bondong masuk Islam. Cuman tentunya masuk Islamnya itu ada yang betul-betul lillah karena Allah, karena kesadaran. Ada yang dia masuk Islam cuman karena takut aja gitu. Kalau saya nggak masuk Islam nanti khawatir diapa-apain gitu. Nah, maka ada sekelompok manusia di saat itu yang masuk Islamnya itu karena ketakutan. Nah, singkat cerita terjadi Futuh Mekah dan Rasulullah SAW memerintahkan siapa muadzinnya itu? Bilal. Memerintahkan Bilal untuk adzan di atas Ka'bah. Dikumandangkanlah adzan oleh Bilal di atas Ka'bah. Nah, ada seorang Abu Mahdurah dan beberapa remaja-remaja lain yang kemudian mengikuti suara adzannya Bilal. Tapi ngikutnya ini bukan karena tertarik dengan kalimat-kalimat adzan, tetapi dia bermaksud mengolok-olok. Gitu. Mengolok-olok adzannya Bilal. Nah, salah satunya ketika Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, disitulah nampak pengolok-olokan daripada Abu Mahdurah ini. Hanya celakanya Abu Mahdurah ini memang suaranya bagus gitu. Jadi walaupun tujuan dia mengolok-olok, terdengar oleh Rasulullah SAW ini suaranya indah gitu. Maka dipanggillah Abu Mahdurah itu supaya menghadap kepada Rasulullah SAW. Dipanggil menghadap, dan tentu sebagai seseorang yang punya rasa bersalah, ketakutan dia, wah habis nih saya nih. Gitu.
Dalam pikiran dia, dalam benak dia, ya, wah pasti ini saya disiksa atau diapain lah gitu oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata sesampainya dia di hadapan Rasulullah SAW, kemudian tangan Rasulullah itu diletakkan di dadanya, dikira dia mau dipukul gitu ya. Padahal diletakkan di dadanya, dan begitu sampai tangan Rasulullah di dada Abu Mahdurah, terasa usapannya itu begitu dingin masuk ke dalam, dan tumbuh di situ rasa kecintaan dan keyakinan dia terhadap Islam. Nah, maka dari situ kemudian yang tadinya Islamnya dia hanya sekedar ketakutan, dan bahkan dia berani mengolok-olok suara adzan yang dikumandangkan oleh Bilal. Nah, maka sejak diusap dadanya oleh Rasulullah SAW, tertanam keimanan di dalam dadanya, keyakinan di dalam dadanya terhadap Islam tadi. Maka setelah itu, sepulang Rasulullah ke Madinah dengan para sahabat-sahabat yang lain, Abu Mahdurah inilah yang kemudian ditugaskan menjadi muadzin di Masjidil Haram. Nah, yang ingin saya sampaikan, adzan yang dilakukan oleh Abu Mahdurah itu ada tarbi'nya tadi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi 4 kali itu diulang. Nah, dan ternyata ini adalah adzannya yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adzan yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu adalah adzannya Abu Mahdurah. Jadi kalau kita mau terikat banget dengan mazhab Syafi'i, pakailah adzan ini. Cuman kebayang nggak di masjid kita adzan seperti itu? Nah, aliran apa lagi? Padahal ini madhabnya Syafi'i. Bukan adzan Bilal. Kalau adzan Bilal, adzan yang normal biasa kita dengar dalam keseharian. Kalau madhab Imam Syafi'i sendiri justru mengambil adzannya Abu Mahdurah, bukan adzannya Bilal. Tapi ini nggak dipakai oleh kita yang katanya banyak sebagai pengikut madhab Syafi'i di Indonesia. Artinya apa? Bahwa ketika kita menerapkan sesuatu jangan terlalu saklek ya. Karena ada banyak hal-hal yang ternyata di madhab itu tidak dilakukan oleh dalam keseharian kita. Termasuk waktu sholat. Waktu sholat itu Imam Syafi'i wajib, kemudian dengan sunnahnya ditambah dengan dzikir, udah selesai, masuklah waktu Isya. Itu pendapat Imam Syafi'i, dan itu merupakan qaul jadidnya, pendapat terbarunya. Jadi nggak pakai nunggu sampai jam 7, mungkin setengah 7 udah Isya itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Ada banyak hal yang kemudian tidak kita lakukan. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa hal-hal yang kemudian ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyempurnakan wudu di saat-saat atau di waktu-waktu yang tidak kita sukai. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Terlebih kita menunggu sholat setelah selesai sholat. Fadzalikumur ribat. Jalan itulah yang semestinya kamu tempuh dan menjadi kebiasaan yang mengikat diri kita. Artinya gini, bahwa hal itu tuh jangan istilah itu angkat-angkat tai kuku ya, tai ayam, angkat-angkat tai ayam. Kalau lagi bagus moodnya, semangatnya lagi datang gitu. Sedikit aja ada halangan, makanya saya kadang berpikir mungkin salah satu kasih sayang Allah kepada saya, tapi wallahu alam itu juga apakah iya atau enggak. Kenapa saya ditaruh di masjid gitu? Karena kalau misalnya rumah saya atau tinggal saya di luar masjid, kayaknya ada banyak alasan untuk tidak datang ke masjid itu. Kadang-kadang di masjid aja sering ketinggalan, gitu. Kalah sama pada dan yang rumahnya jauh.
Pak Deden 15 menit sebelum itu 20 menit udah nyampe. Saya yang kamarnya aja di belakang. Kadang adzan baru masuk kayak tadi ya. Udah selesai adzan baru masuk. Makanya beruntunglah bapak-bapak yang rumahnya agak jauh tapi nggak pernah absen untuk selalu hadir sholat berjamaah di masjid. Insya Allah itu pahalanya luar biasa besar dan itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa banyak dosa kita tobatin belum tentu tobat kita diampuni oleh Allah atau diterima oleh Allah. Tobat itu berat. Tobat itu berat. Kalau melalui jalan tobat kita susah, nah melalui jalan amalan-amalan inilah membiasakan hadir di masjid. Dan ingat, sholat itu bukan hanya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu juga sholat wajib, sama. Bahwa subuh punya keutamaan lebih, ya. Tetapi yang sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW di 5 waktu itu, inti darus sholat ba'da sholat. Kita menunggu sholat setelah sholat itu artinya apa? Yaitu ada keterikatan batin kita. Hari ini tadi sudah selesai sholat subuh, kita merindukan datangnya waktu duhur. Maka segala aktivitas yang kita lakukan di sela-sela waktu itu hanya sekedar untuk mengisi waktu dalam rangka menunggu hadirnya sholat duhur. Dari duhur ke asar, selesai sholat duhur ke asar lumayan waktunya agak jauh, maka isi dengan aktivitas-aktivitas yang aktivitas itu hanya sekedar mengisi waktu saja sambil kita menunggu datangnya waktu asar. Datang waktu asar, segera lucutin segala kegiatan tadi, berangkat ke masjid. Di kampung saya itu ada seorang yang dulu dari semenjak muda sampai sekarang udah tua. Kalau aktivitas dari pagi sampai itu nggak pernah dia lewat dari jam 11. Pokoknya jam 11 sudah selesai. Habis itu langsung ke masjid, maka nggak pernah kecolongan untuk melaksanakan azan. Dan itu kebiasaan itu dari mudanya sampai sekarang udah tua dan tidak ada penggantinya. Susah. Jadi sekali lagi, apapun kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, maka pertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Yang belum, sedikit-sedikit melangkah untuk menciptakan kebiasaan baik tadi. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf